Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari berdoa. Inilah waktu-waktu yang istimewa kami ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja menjamah hidup kami, membuka mata, membuka telinga kami. Ada sesuatu yang ajaib Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Karena tidak pernah sia-sia orang yang mencari wajah Tuhan. Berkat-Mu tercurah, Roh-Mu bekerja, dicurahkan di sini. Di dalam nama Yesus, keajaiban terjadi, mujizat terjadi, hal-hal ajaib Tuhan lakukan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah dan kesaksian-kesaksian, membangkitkan hidup, membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini berada di antara seluruh jemaat Gesja Cewes yang ada di kota Jakarta. Tak kenal maka tadi saya, maka saya pikir perkenalan sedikit ya. Saya dari Kalimantan Utara, tepatnya di kota Tarakan, dan kami sedang menuai di sana. Karena Injil terus diberitakan, doa syafaat terus dinaikkan, dan bukan hanya di kota Tarakan, tetapi di Kalimantan Utara juga. Dan kami dapat kesempatan untuk pergi ke berbagai tempat di Indonesia ini untuk memberitakan Injil, bermisi, dan kemudian juga membantu bekerja sama dengan berbagai gereja untuk misi penginjilan. Bulan Februari lalu saya dengan satu tim 4 orang datang ke Jakarta oleh karena undangan untuk pelatihan penginjilan, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal sekalipun dalam waktu singkat Injil disampaikan, bahkan bisa sampai langsung kepada tahap di mana orang itu percaya kepada Yesus, langsung di tempat. Nah, itu tekniknya bagaimana, metodenya seperti apa, itulah yang diminta oleh BPD 1, BPD 2 DKI Jakarta, sehingga para pendeta berkumpul sempat juga di tempat ini. BPD 2 berkumpul di Gesja Duta Kasih, kemudian Gesja Bandengan, Impact City Church berkumpul di Jemaat Gesja Bandengan berkumpul di situ, lalu diadakanlah pelatihan-pelatihan, jadi simulasi-simulasi, diberi spirit, diberi semangat, kemudian sampai turun di jalan-jalan, praktik, dan mereka sedang menuai. Pendeta Daniel pribadi sedang menuai di sana, karena anggotanya turun bergerak, luar biasa. Jadi kami ada satu tim pelatih, ya, trainers untuk melatih banyak gereja dari Sumatera sampai Papua. Tim kami turun membantu, menggerakkan orang. Jadi memang Roh Tuhan sedang bekerja untuk penuaian. Jadi Gesja Cewes, saya mau katakan, saudara catat ini, saudara akan menuai melebihi yang pernah saudara bayangkan. Ya, ini waktunya Tuhan. Doa-doa syafaat yang saudara dan kita semua di dunia menaikkan kepada Tuhan untuk penuaian, akan tiba waktunya, dan itu ada dalam generasi kita. Generasi kita ini. Jadi ini penuh semua nanti nih. Tempat ini kurang saudara. Karena orang akan datang bukan hanya karena diinjili atau mendengar cerita Yesus, tapi selain daripada itu mereka akan digerakkan sendiri oleh kuasa Allah mencari gereja-gereja. Jadi terisi gereja-gereja itu, masa panen akan tiba. Sebelum Yesus datang, panen besar akan terjadi di seluruh dunia. Sekalipun malapetaka, peperangan, bencana terjadi di seluruh dunia, perhatikan, penuaian juga akan terjadi. Kegoncangan di alam spiritual ini, itu akan selaras dengan tumpahnya kuasa Roh Kudus atas seluruh dunia. Ya, inilah hari pemulihan, walaupun di tengah malapetaka dan bencana. Jadi get ready, people of Cewes ya. Siapkan diri, apa yang saudara tidak pernah bayangkan itu akan terjadi. Kenapa saya katakan itu? Karena saya melihat dan saya juga merasa Tuhan tuh berbicara, akan tiba hari penuaian yang besar di seluruh dunia, dan khususnya Indonesia. Kita akan panen besar yang belum pernah terjadi, pasti terjadi. Yang paling keras sekalipun, Saulus itu akan berubah menjadi pemberita Injil. Bersiap-siaplah saudara, bersiap-siap. Jangan berhenti berdoa. Tidak lama lagi kita akan panen besar. Di seluruh Indonesia, panen besar. Dan paling banyak dari Nebayot ya, kaum Kedar Nebayot, yang paling banyak dari mereka. Jadi persiapkan cara bagaimana metode pelayanan
mengakomodasi mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan jangan biarkan mereka hanya sekedar percaya, tapi langsung cetak, muridkan mereka untuk menjadi pemberita kabar baik. Itu yang sedang kami lakukan di Indonesia dan juga di Malaysia. Selesai dari sini saya langsung masuk Malaysia. Training anak-anak muda, orang dewasa. Ini kegerakan besar sedang terjadi. Jadi pelatihan-pelatihan ini rupanya melampaui apa yang kami bayangkan sebelumnya. Kami telah melatih banyak orang, tetapi yang saat ini tiba-tiba dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat. Jadi frekuensinya itu lebih cepat. Jadi ini seperti akselerasi, percepatan. Itu misi Tuhan bergerak di seluruh dunia lebih cepat dibandingkan tahun-tahun, dekade-dekade sebelumnya. Dengan adanya internet, saudara bisa melihat Injil disebarluaskan dengan kecepatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan lagi secara manual saja, bukan hanya harus berjalan beribu-ribu kilometer, tapi hanya dengan klik Injil sampai di segala bangsa, di segala suku, kaum, dan bahasa. Dengan adanya pandemi COVID-19 itu seperti dunia di-reset kembali untuk percepatan akselerasi. Injil disebarkan karena semua orang lari kepada internet. Jadi semua orang terbuka, semua bangsa harus terbuka dengan internet. Kalau tidak mereka tertinggal, mau tidak mau. Dan di internet itulah mereka bisa menemukan kesaksian-kesaksian. Mereka bisa download aplikasi-aplikasi Alkitab free charge. Saudara bisa bayangkan? Inilah maksud Tuhan, percepatan lewat pandemi. Digoncangkan kemudian disembuhkan. Dipukul dulu baru disembuhkan. Disadarkan dari dosa-dosa mereka. Termasuk yang Kristen yang rasa aman-aman, nyaman-nyaman, tinggal di zona nyaman, comfort zone. Digoncangkan, ternyata dunia bisa susah seperti ini. Yang punya bisnis hebat-hebat kaget, kok bisa jadi begini? Ya memang, saudara tidak bisa bergantung kepada bisnis saudara, saudara tidak bisa bergantung kepada harta saudara, aset-aset saudara. Itu bisa hilang sekejap seperti di Turki. Sementara tidur, tiba-tiba jadi innalillahi. Di almarhum. Yang saudara bisa andalkan hanyalah Tuhan. Kemuliaan bagilah kita. Yang saudara bisa andalkan hanyalah Tuhan. Harta benda saudara itu bisa lenyap seketika. Itu sebabnya pakai cepat untuk misi. Sebelum dia hilang begitu saja, percuma. Gunakan tuh misi itu harta benda kita. Saya bicara ini bukan saya sekedar khotbah ngomong. Saya gunakan apa yang ada pada saya. Habis-habisan. Bukan hanya harta, nyawa saya serahkan kepada Tuhan, saudara. Saya mati di mana saja, no problem. Sorga sudah milik saya. Saya sudah percaya kepada pemilik sorga, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Untuk apa kita khawatir dengan harta dunia? Apa gunanya harta dunia ini kalau kehilangan nyawa, saudara? Nah, mari kita lihat bahwa Injil ini kalau sudah diberitakan, dia akan disertai dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya mujizat-mujizat terjadi lewat pemberitaan Injil. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Roma pasal 1 ayat 16, Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara sudah dengar ini entah berapa puluh kali. Karena CWS sudah puluhan tahun dan menghasilkan banyak puluhan gereja yang terdata dan yang tidak terdata. Dari gereja ini sudah banyak hasilnya. Jadi saudara harus tetap produksi, amin. Tetap produktif, tetap terlibat dengan misi. Kerahkan dana kita, sumber dana, sumber daya manusia, kerahkan semuanya. Waktu Tuhan sudah dekat, dia pasti datang. Jadi terlibatlah, jangan jadi penonton. Jangan ada yang jadi penonton, rugi besar. Nah mari kita lihat bahwa Injil ini kekuatan Allah. Kalau dia disampaikan, dia diberitakan di mana saja, kuasa Tuhan akan bekerja. Itu pentingnya pemberitaan Injil. Kalau saudara tutup mulut, kuasa Tuhan tidak bekerja. Kalau saudara buka mulut, sampaikan Injil, maka kuasa Tuhan bekerja. Itu sebabnya Paulus pergi ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Karena dia yakin, dia bilang, aku yakin. Injil itu the power of God to save anybody who believe. Itu sebabnya dia beritakan Injil. Itu sebabnya gereja ini terus bermisi. Keluarkan orangnya, berikan duitnya, berikan waktu untuk Injil. Kenapa? Karena Injil disampaikan, mujizat-mujizat terjadi. Orang-orang akan diselamatkan, setan dikalahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, orang percaya mengalahkan iblis dengan beberapa hal. Yang pertama, oleh darah anak domba. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian.
Perkataan kesaksian itu adalah pemberitaan Injil. Perkataan kesaksian adalah bagaimana kita bersaksi tentang perbuatan Tuhan atas hidup kita. Ketika itu disampaikan, kuasa Tuhan bekerja, iblis dihancurkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita bersaksi. Dan saya bersaksi di mana saja. Allah menggerakkan saya bersaksi di mana saja. Saya telah pergi ke beberapa negara. Dan saya berkhotbah tentang Yesus. Kemarin di Grab, di taksi Grab, seorang ibu, kaum Kedar Nebayot, dengan kerudungnya. Dia antar saya dari Senen ini ke Batu Tulis. Kemarin ada pelatihan, ada sekitar 100 orang dikumpulkan oleh pendeta Peter untuk dilatih training bagaimana menggunakan beberapa metode praktis menjangkau segala macam manusia. Kemudian dapat menuntun mereka langsung kepada Yesus. Di mobil itu, supir Grab itu ngobrol dengan saya santai. Tiba-tiba dia berkata, "Bapak pendeta ya?" Saya senyum. Saya bilang, "Ya, saya pendeta." "Dari mana bisa tahu saya pendeta?" "Ya iyalah, beda lah Pak," katanya. "Ini Muslim." "Beda lah," katanya. "Dari auranya itu udah beda," katanya. "Oh begitu ya?" "Oh ya." Lalu saya lanjut, "Saya pengikut Isa Al-Masih." Dia jawab, "Yesus Kristus kan?" "Ya." Saya lanjut, "Dialah juru selamat dunia." Penginjilan singkat saudara, karena waktu saya mepet. "Dialah juru selamat dunia." Tahu apa yang dia jawab? Dengan manis lembut dia berkata, "Amin." Haleluya. Amin. Saya berikan uang, bayar, beri lebih sedikit. Saya waktu turun dia katakan, "Pak, doakan saya ya Pak." 1 jiwa pasti terima Yesus. Kemuliaan bagi Allah kita. Oke, mari saya bagikan mengenai kabar baik ini. Kalau diberitakan, mujizat akan terjadi. Mujizat terbesar adalah orang diselamatkan, bukan orang mati bangkit, orang sakit sembuh. Bukan, walaupun itu bisa terjadi juga. Dan saya telah melihat banyak mujizat kesembuhan, orang-orang lumpuh berjalan. Dukun-dukun minta didoakan, itu di daerah kami. Oke, silakan bantu untuk tampilkan. Dan saya bersyukur ya, terima kasih ada topi diminta petugas pelayan Tuhan, Ibu Juwita harus pakai ini. Karena saya berasal dari Kalimantan, jadi kostum para singer juga dari Kalimantan. Oke. Oh haleluya, ini dia. Kalau saudara lihat, itu ada Facebook saya, Franz Kansil, itu Facebook. Di situ saya beritakan kabar baik habis-habisan. Kemudian YouTube. Itu kalau sudah klik YouTube channel Franz Kansil, keluar semua informasi mengenai apa yang kami buat. Sengaja saya pasang situ karena orang bisa mendengar Injil, kesaksian lewat YouTube. Kemudian yang saudara lihat ada pria itu orang Bedouin yang jadi tour guide untuk naik Gunung Sinai, naik turun, dia punya unta. Dan beberapa tahun yang lalu saya ikut tur ke sana dengan beberapa anggota gereja. Jadi dibawa ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai ini, dia mendampingi saya berjalan setelah naik unta, dan unta dihentikan karena tidak bisa naik ke puncak, maka kami jalan kaki. Nah sementara jalan kaki dia terus mendampingi saya sambil bujuk-bujuk saya. $1 sir, $1, minta $1. Dia bujuk saya bilang, "What for? Untuk apa?" "I want to buy pop me." Pop mie. Saya kaget. Hah? Pop mie, setahu saya itu pop mie dari Indonesia. Saya bukan jualan pop mie ya hari ini ya. Tapi saya pakai cerita ini. Pernah makan pop mie? Angkat tangan. Ya, saudara Indonesian asli. Saya kaget, loh kok bisa pop mie ada sini? Saya bilang, dari mana dia datang itu? Dia jawab, dari Indonesia, lewat Kairo, ibu kota Mesir. Saya terkagum-kagum, pop mie bisa sampai di atas Gunung Sinai Mesir yang jaraknya saya lupa berapa jam dari ibu kota Kairo. Naik bus kami sampai ke situ dan ada hotel. Kemudian jam 12 malam keluar dari hotel, jam 1 pagi tiba di bawah kaki gunung itu, langsung naik dengan unta ke Gunung Sinai di mana mereka percaya disitulah Musa dan Tuhan pernah bertemu. Dalam Alkitab kan ada kan? Oke. Saya heran kok bisa ya produk Indonesia masuk ke sini, hebat kali dia nih.
Tiba-tiba suara Roh Kudus berbicara dalam diri saya. Coba lihat, Popmi bisa sampai ke sini. Bagaimana dengan Injil, kabar baik? Apakah sudah sampai ke atas orang-orang Bedouin? Mereka itu ada, suku Bedouin ada sekitar 5.000 populasi. Saya tanya, berapa, how many population Bedouin people? 5,000. Lalu dia katakan, we are so poor. Kami sangat miskin. We have no school, hospital, no, tidak ada rumah sakit, sekolah. But Indonesian people come to bless us. Wow, saya bilang luar biasa. Bagaimana? Turis paling banyak dari mana? Dia katakan from Indonesia. Nah betul, orang Indonesia suka jalan-jalan. Suka tur. Paling banyak turis yang datang ke Gunung Sinai adalah dari Indonesia. The second nation dikatakan dari Korea Selatan. Kemudian dari bangsa-bangsa lain. Saya bilang, wih, luar biasa ya. Roh Kudus menuntun saya mulai bertanya, do you know about Isa Al-Masih? Tahukah kamu Yesus Kristus? Oh no, I don't know. Oh, he is the Savior, he is the Lord. Saya bilang, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Langsung penginjilan. Oh, I don't know. Do you read your Quran? Kau baca kitabmu? No, dia bilang, blank. Sampai situ saja saya pikir sudah tidak bisa jelaskan lagi. Sementara kami tiba tepat di atas puncak Gunung Sinai sekitar jam 4 pagi, gelap. Walaupun cahaya bintang bisa menerangi kami ya, bisa saling melihat. Saudara bayangkan di puncak Gunung Sinai, saya ini turis. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus bekerja, memang saya tidak bisa tahan. Ketika sudah sampai di puncak itu, lalu teman-temannya ada sekitar 6 tour guide juga yang mendampingi para turis naik ke puncak. Naik lalu dia panggil dalam bahasa Bedouin. Tiba-tiba orang-orang itu mengelilingi saya, jadi memutar, itu mereka-mereka itu. Itu yang foto teman saya. Oke, jadi mereka mengelilingi. Dalam hati saya, what happened? Ada apa ini? Kemudian pria yang di atas itu dia berkata, they know Quran. Mereka tahu kitab mereka. Ya. Oh, saya baru paham. Berarti dia mau saya ceritakan apa yang saya ceritakan di bawah yang dia tidak tahu, itu ceritakan kepada teman-temannya. This is the way of God. Inilah caranya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Apakah saudara mau memberitakan Injil kepada mereka itu? Tidakkah saudara akan dibuang ke jurang dari Gunung Sinai yang tingginya 2.800 meter dari atas permukaan laut? Saya berpikir, cerita apa tidak? Beritakan Injil apa tidak? Oh, Roh Kudus bekerja kuat dalam diri saya. Saya langsung menatap orang yang tepat di depan saya. Saya tatap dia. Lalu Roh Kudus mulai berbicara lewat mulut saya. Ini tidak ada rencana penginjilan, saudara. Tidak ada rencana mau khotbah. Tapi saya khotbah di atas Gunung Sinai pada pagi hari sekitar jam 4 subuh. Saya katakan, do you know about Isa Al-Masih? Yes, dia jawab, yes. We believe in Isa, we believe in Moses, we believe in Muhammad. Saya tanya satu, dia jawab 3. Berarti ini orang smart. Tiba-tiba Roh Kudus lagi berbicara melalui mulut saya. Saya katakan, that's not enough. Just believe like that. Tidak cukup percaya seperti itu. You must confess with your mouth and believe in your heart that Isa is the Lord and you will be saved. Engkau harus percaya, mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Isa adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Lalu saya katakan, there's written in your book, Isa is the first on the earth and in the heaven. Ada tertulis dalam kitabmu bahwa Isa terkemuka di dunia dan di sorga. Saya sebut nama buku dan ayatnya. Tidak ada rencana untuk bersaksi sebenarnya. Tetapi jika kita mengizinkan Roh Kudus memakai kita, maka Roh Tuhan akan berkuasa atas kita. Apakah mereka akan percaya atau tidak? Itu bukan urusan kita, itu karya Roh Kudus. Benih ditabur, benih akan hidup. Kemuliaan bagi Allah kita. Cepat atau lambat, pemberitaan kabar baik di seluruh Indonesia, benih yang sudah ditabur itu akan hidup tumbuh. Dan tunggulah hari penuaian. Kemuliaan bagi Allah kita.
The next slide. Waktu begitu cepat, 40 minutes for me. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Saudara lihat itu tempat di mana saya berkhotbah 2 kali. Di tempat kaum Kedar Nebayot. Itu di kota Tarakan dan tidak terlalu jauh dari tempat saya. Tapi ketika Allah bekerja, everything is possible. Segala sesuatu mungkin. Lalu yang saudara lihat pakai toga itu, yang laki-laki itu mantan teroris di Malaysia. Dia mengalami keajaiban Tuhan. Dia datang ke kota Tarakan karena dia sudah pernah ketemu dengan saya di Malaysia. Dia datang. Saya mau masuk sekolah Alkitab Bapak, dia bilang. Oh silakan, saya bilang. Lalu dia mulai katakan, saya Pak minta didoakan. Saya ini ada ilmu-ilmu setan saya pakai nih Pak. Saya nggak tahu bagaimana cara mengeluarkannya nih. Bayangkan mujizat itu. Dan saya ini trauma Pak, setiap kali saya ingat pembunuhan yang kami lakukan. Sepasang suami istri yang kami bunuh di Malaysia. Karena mereka adalah pemberita Injil. Darah perempuan itu muncrat kena saya Pak. Sejak itu saya ketakutan Pak. Setiap kali ingat peristiwa itu gemetar. Trauma hebat. Lalu dia katakan, tolong doakan saya Pak. Oh saya nggak perlu lama-lama. Nggak pakai lama. Di kantor saya bilang oke, kau harus mengaku dosamu. Kau sudah membunuh anaknya Tuhan Yesus. Akui dosamu. Ya. Dan putuskan hubunganmu dengan ilmu-ilmu setan yang kau punya. Mau? Mau. Saya pimpin dia doa kalimat demi kalimat. Untuk percaya kepada Yesus, terima Yesus, minta ampun atas dosa-dosanya. Dan memutuskan membuang setan, ilmu setan yang dia miliki. Dia ikut semua doa. Baru saya katakan di dalam nama Yesus, setan keluar. Setannya berangkat, dia sembuh, dia pulih. Traumanya hilang. Ketika akhirnya tiba-tiba dia dipanggil pulang oleh ayahnya. Kedapatan di rumahnya, ini orang Kedar Nebayot, kedapatan di rumahnya di Malaysia ada Alkitab di tas dia. Jadi mereka curiga. Dipanggil pulang, disidang, dia lari. Saya call teman saya di Malaysia, tolong amankan, jaga dia 1 tahun, dijaga, disembunyikan. Waktu kami buka kelas sekolah Alkitab di Malaysia, dia mendaftar. Tuh, ditamatkan berapa bulan lalu itu. Wisuda itu. Dan pada waktu itu dia katakan, Pak, apa yang Bapak ajarkan sudah kami lakukan. Itu dengan temannya itu 2. Sudah kami lakukan. Sekitar 100 orang Kedar sudah percaya kepada Yesus. 51 sudah dibaptis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Injil kalau diberitakan, orang dilatih untuk memberitakan Injil. Oh memang, pasti ada hasil. Next slide. Kami memberitakan Injil bukan di tempat yang nyaman-nyaman saja. Sampai di atas tempat-tempat sampah, di daerah sampah kami beritakan Injil. Dan akhirnya dijelaskan di tempat pemimpinnya terima Yesus. Dan saya bisa khotbah di situ selama beberapa tahun. Dan selama beberapa tahun kami melayani komunitas itu. Ditarakan. Itu komunitas para pemulung sampah. Bisa dipercepat. Kemudian Sabur lewat Nabi Daud. Dipercepat. Ada satu kisah Lagi. mengenai satu nabi yang Dipercepat lagi. Oke. ambil gambar. Itu jemaat saya bawa tuh. Ayo kita pergi mulung, saya bilang. Selain dapat sampah, kami dapat jiwa. Tapi baunya luar biasa. Saudara pulang cuci baju, baunya tetap ada. Nikmat baunya tuh. Tapi hasilnya jiwa-jiwa diselamatkan. Oke, ada video lain? Oke, ini dia. Yang tadi saya cerita tadi tuh, yang pernah datang ke kantor saya minta didoakan dari Malaysia ke Indonesia tuh. Dia pimpin sudah entah berapa kelompok, berapa orang tuh. Kontekstual, memuji Tuhan. Panen besar, ini sedang panen di Malaysia. Jadi kalau Injil diberitakan akan ada hasil, cepat atau lambat. Isa kalimatullah nusuka boleh menjadi pemimpin. Itu sebabnya. Ini kemarin malam nih, Pendeta Peter kerahkan pasukannya, ayo dilatih semua. Karena tahun ini katakan tahun penuaian, jadi kami perlu caranya, metodenya, alatnya seperti apa. Oke.
Saya berdoa supaya kita di GSJ CWS one day. Next slide. Di Gedung Kenanga bulan lalu. Gembala sidang. Pastor Jimmy. Kami bersama-sama di sini, pelatihan, simulasi, lalu turun ke jalan-jalan. Kiranya penuaian besar terjadi di sini. Ini bukan kebetulan, ini pasti ada sesuatu besar mau terjadi di GSJ CWS ini. Jadi persiapkan diri kita baik-baik. Ini PI di BPD 2. GSJ Duta, GSJ di ICC. Itu pasukannya dikerahkan tuh. Ini GSJ Air Kehidupan, Pendeta Ridwan. Jadi ada simulasi, ada metode yang baik dibagikan. Ini pasti bukan kebetulan terjadi. Something great will be happen in Jakarta, in the churches of EOG. Pelatihan-pelatihan diberikan 3-4 hari di Bandengan. 4 kebaktian hari Minggu dijadikan pelatihan. Karena jemaat sudah terkumpul, gak perlu dikumpulkan lagi, sudah terkumpul. 4 kebaktian jadi pelatihan semuanya. Wah, semangat menyala dan mereka sedang menuai sekarang. 1 orang menangkan 7 orang Buddha dalam 1 minggu di tempat itu. 1 orang dalam 7 hari 7 orang Buddha dimenangkan. Ini pelatihan, simulasi-simulasi bagaimana komunikasi ya, dengan cara yang praktis, cara yang sangat sederhana tapi efektif dan produktif. Oke, next slide. Ada next video. Oke, finish. Thank you. Kalau saudara perhatikan apa yang saya katakan, apa yang saya saksikan, ini kebetulan gak terjadi nih di Jakarta ini. Ada pelatihan-pelatihan, orang mulai menuai. Kebetulan? Tidak ada yang namanya kebetulan. Ini waktunya Tuhan untuk rise and shine and reap the harvest. Panen. Ini waktunya. Kita harus bangkit. Pasca pandemi, Allah bekerja luar biasa. Setelah pandemi ini, Roh Kudus bekerja di seluruh dunia secara dahsyat. Jangan ada yang kelewatan. Jangan kita tinggal dengan mungkin cara yang lama atau kondisi lama, kita bertahan di situ. Jangan. Izinkan Allah mengubah segala sesuatu yang perlu diubahkan. Katakan amin. Izinkan Allah membawa kita lebih cepat bergerak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena Allah kalau bergerak itu bisa spontan, cepat, dan di luar what we can imagine. Di luar apa yang bisa kita bayangkan. Jadi mulailah bersiap-siap. Mulailah menyesuaikan diri dengan gerakan Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Paulus katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku tidak malu tentang Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi, orang Yunani, atau segala bangsa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bangkit saudara, semangat kembali. Ini sudah pasca pandemi, gak boleh kita malas-malasan lagi. Gak boleh kita diam-diam, kita harus bergerak. Katakan amin. Kita bergerak. Jika diperlukan kami ikut terlibat dengan misi di sini, kami sangat siap Pak. Karena memang itu sudah pekerjaan kami Pak. Dan tidak perlu pikir soal biaya-biayanya. Kami siap ikut bekerja sama. Bergeraklah bersama-sama. Yang lain menuai, GSJ CWS juga menuai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan karena Injil ini disertai dengan kuasa, maka mujizat-mujizat juga dapat terjadi. Ada seorang yang lumpuh di kota Tarakan, dia tinggal di tengah kota, di rumah yang sederhana. Dia panggil saya lewat orang lain. Ketika saya sampai, dia katakan, Pak, sudah lama saya titip pesan sama orang supaya panggil Bapak, tapi mereka nggak sampaikan Pak. Dia bilang, saya sangat menderita Pak, saya nggak bisa jalan, saya duduk aja atau baring, ada kursi roda di situ. Oh, saya bilang, oke, iya, Bapak mau didoakan? Mau. Dia mantan petinju nasional, dia jadi pelatih petinju. Dan dia mengakui, saya menggunakan jimat-jimat ilmu-ilmu supaya menang, kuat, hajar lawan. Tidak murni. Tidak murni. Dia pernah ditusuk hampir mati, berapa tusukan. Nggak mati saudara, hanya hampir mati. Dia minta didoakan. Dia bilang, keluarkan dulu benda-benda keramatmu. Dia keluarkan, dibakar dalam nama Yesus.
Ikut saya berdoa, minta ampun kepada Tuhan, percaya mujizat terjadi, kamu dapat berjalan. Percaya kau dapat berjalan, saya percaya, dia bilang. Selesai berdoa buat dia, dari dalam kamar saya bilang, sekarang Pak berdiri. Dia berdiri, dia pegang dulu, mau dia berdiri, bisa berdiri. Sekarang jalan di tempat, tes jalan di tempat, dia mulai bisa jalan di tempat. Tiba-tiba dia bisa lepas, saya katakan sekarang jalan, keluar dari dalam kamar. Dia keluar pelan-pelan, sampai di jalan, di tepi jalan raya. Saya bilang, keluar, kita jalan, latihan jalan. Oh, dia jalan, saudara. Hari itu dia jalan. Besok-besok orang cerita kepada saya, dia udah jalan lebih jauh lagi, Pak, ke rumah jemaat. Orang lupa berjalan, tidak perlu tunggu KKR, saudara. Terlambat kalau KKR. Apalagi KKR-nya setahun sekali. Menangkan jiwa setahun sekali, semangatnya setahun sekali, mujizat setahun sekali. Oh, terlambat. Lebih bagus minta Tuhan Yesus yang datang gratis di gereja saudara, dan izinkan dia bekerja, maka mujizat bisa terjadi every day, every meeting. Itu yang saya percayai, dan itu terjadi. Kami nggak perlu tunggu KKR dan tunggu Benihin datang, saudara. Nggak perlu. Kami undang Tuhan Yesus, kan dia bisa buat apa saja. Nggak perlu bentuk panitia, nggak perlu keluar duit. Kumpul aja, mujizat terjadi, selesai. Injil diberitakan, orang dituai bagi Allah kita. Hari ini yang perlu mujizat, saudara, percaya dulu, percaya dulu. Bukan hanya mujizat kesembuhan, mungkin mujizat ekonomi, dari keterpurukan saudara meminta dipulihkan, percaya dulu bahwa hari ini Allah mendengar doa. Katakan amin. Jadi kesembuhan bisa terjadi tiba-tiba, walaupun ini bukan istilahnya KKR, tapi Allah hadir kapan saja. Ketika meminta, percaya, itu mujizat dapat terjadi. Saya melihat orang yang ginjalnya rusak dua-dua, sehari menggunakan kurang lebih 30 pampers. Ini seorang ibu, hampir mati, pasang oksigen, pingsan-pingsan. Anti nyeri hanya bertahan 4 jam, seharusnya 8 jam, dia hanya bertahan 4 jam. Tapi ketika didoakan, langsung ginjal baru diberikan oleh Tuhan. Ginjal baru diberikan, karena memang saya katakan, ibu percaya Tuhan dapat gantikan ginjal lama? Tuhan berikan ginjal baru, kan ginjalnya ibu udah rusak. Minta yang baru, spare part baru, jangan tambal sulam. Oh, dia bilang saya percaya. Oke, sambil baring, sambil pasang selang oksigen, saya taruh tangan saya di atas tangan dia, di atas perutnya. Saya katakan, Tuhan Yesus, orang ini percaya bahwa Engkau sanggup memberikan ginjal yang baru. Ambillah ginjal yang rusak, yang lama ini, gantikan dengan ginjal yang baru. Tiba-tiba dia sehat, tiba-tiba dia duduk, dia lepas, dia punya selang oksigen. Dokter datang, perawat datang, katakan suntik anti nyeri. Dia bilang, tidak, saya tidak mau disuntik anti nyeri. Dia rasa sudah sembuh, tiba-tiba kuat. Besok pagi dokter datang periksa, dokter tidak kenal dia. Dokter katakan, ini ibu Amelia ya, Amelia Kiki. Ya, loh, kenapa selang oksigen dilepas? Oh, dia katakan saya sudah sembuh, dokter. Oh, jangan main-main. Dokter bilang sambil angkat kacamata, jangan main-main ya. Diperiksa, saudara. 2 ginjal baru, kista hilang, kista yang ada hilang juga, saluran kencing yang infeksi, semua sembuh. Satu paket Tuhan sembuhkan dia. Langsung dia telepon dari rumahnya. Itu keesokan hari dia katakan, Pak, saya sudah di rumah. Loh, kok bisa kau di rumah? Padahal dia sedang dirujuk untuk ke Surabaya. Ya Pak, saya sudah sembuh Pak. Waktu didoakan saya sudah sembuh. Dokter langsung suruh pulang hari ini. Oh, kemudian hari saya suruh dia bersaksi kemana-mana. Nggak perlu tunggu KKR, nggak perlu tunggu dalam rumah ibadah. Allah bekerja di mana saja, kapan saja, dia berdaulat, dia tidak terbatas. Powerful, unlimited power, He has. Nah, hari ini apa yang kita perlukan dalam waktu singkat ini? Percayalah kuasa Tuhan, percaya mujizat Tuhan, percaya pemulihan bisa terjadi. Saya ini sudah dipulihkan Tuhan, saya hidup dalam keajaiban Tuhan. Hidup dalam mujizat, percaya, terima dulu dengan iman. Yesus mengajarkan dalam Markus pasal 11, whatever you ask, you must believe that you have received it. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya dulu bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah iman. Itu melampaui cara berpikir manusia dan cara berpikir dokter tentang kesembuhan. Nothing is impossible. Saudara yang punya kebutuhan khusus hari ini, kalau saudara sudah percaya, bagi yang sakit, letakkan tangan di atas tempat yang sakit. Letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit. Dulu
ada satu pendeta di Jakarta, saya ikuti kebaktian, pendeta yang terkenal, saya lupa namanya. Dalam kebaktian dia katakan, siapa yang sakit, angkat tangan sebelah kepada Tuhan, taruh tangan sebelah di tempat yang sakit. Dan waktu itu saya sakit lambung. Masih pemuda saya waktu itu, sebelum saya terjun pelayanan di Jakarta ini, saudara. Kemudian saya taruh. Sejak hari itu saya sembuh. Saya bisa berpuasa. Sampai hari ini lambung saya sehat kuat, walaupun sekali-sekali pernah bermasalah, tapi itu ringan. Tapi sejak masa muda saya telah melihat mujizat-mujizat kesembuhan. Nah, rumah tanggamu mungkin ada masalah, harapkan pemulihan. Suamimu bermasalah, harapkan pemulihan dan percaya. Ekonomi bermasalah, perusahaan bermasalah, percaya dulu, harapkan Tuhan mulai hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Aku percaya Roh Kudus bergerak di tempat ini. Karena kami mencari wajah-Mu Tuhan. Pagi-pagi kami sudah bangun dan mencari Engkau. Aku percaya urapan Roh Kudus turun di tempat ini. Aku percaya mujizat terjadi di sini. Aku terima dengan iman. Aku terima untuk keperluanku Tuhan. Aku terima dengan iman. Aku sudah menerimanya. Maka aku mengalaminya. Saudara yang memerlukan sesuatu dari Tuhan, letakkan tangan di atas tubuh yang sakit. Bagi yang sakit. Bagi yang punya kebutuhan untuk masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan-hubungan, letakkan tanganmu di atas dadamu. Tuhan Yesus, berjalanlah saat ini. Hamba-Mu terbatas untuk meletakkan tangan atas setiap orang. Tetapi Engkau Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Letakkanlah tangan-Mu atas mereka yang berseru, yang percaya kepada Engkau saat ini juga. Jamah dengan urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus, urapan kesembuhan terjadi di sini. Urapan untuk memulihkan hidup manusia, memulihkan rumah tangga, memulihkan hati yang terluka, menjamah, menyembuhkan. Roh Kudus turun atas mereka. Urapan untuk memulihkan ekonomi, usaha, keuangan, pekerjaan, turun atas umat-Mu. Sebab kami percaya kuasa-Mu. Engkau yang berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya firman-Mu. Tidak ada yang sulit bagi Engkau. Mengalir Roh Kudus di tempat ini, mengalir urapan baru. Bangkitkan semangat umat-Mu ya Allah. Api Roh Kudus menyala dalam jiwa mereka, dalam hidup mereka. Api Roh Kudus menyala di dalam pelayanan pagi hari ini. Api Roh Kudus menyala dalam setiap orang yang hadir dalam gereja ini, dalam nama Yesus. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa iblis yang menguasai manusia, aku hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Intimidasi, tipu daya iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Pembebasan terjadi, mujizat terjadi. Bahkan yang ada di rumah mereka, yang melihat melalui live streaming, mengalir kuasa Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya, kami menerima. Haleluya, haleluya. Dalam kesempatan ini, Bapak Pendeta Dirman Raja Guguk, gembala kita, beserta Ibu Gembala, Ibu Nor Hayani, meminta supaya kita berdoa sekaligus buat anak-anak mereka, Betsy, Joshua, Nasya. Karena beberapa waktu kemarin, puji Tuhan, keluarga hamba Tuhan ini berulang tahun dalam pernikahan yang ke-39. Ya, congratulations for our pastor. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan tanganmu kepada gembala kita, Bapak Dirman Raja Guguk dan Ibu Gembala beserta keluarga mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, momen yang istimewa ini Engkau sedang hadir di sini. Taruhlah tanganmu atas hamba-hambamu, maka berkat mengalir, kuasa mengalir, urapan baru mengalir, semangat yang baru mengalir atas mereka. Api Roh Kudus menyala dalam hidup mereka. Sesuatu yang baru tercipta dalam nama Yesus.
Haleluya, berkati keluarga hamba-Mu beserta anak-anak yang telah kami sebut nama mereka. Kami meminta berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Haleluya, kemuliaan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Amin.